Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adrian. Di sini kita sudah sampai bab 7. Nah, di sini kita materinya adalah yang pertama pengenalan telnet dan SSH, lalu konfigurasi telnet dengan username. Ini tipe teman-teman. Lalu ada konfigurasi SSH pada router, lalu konfigurasi IP address pada switch, lalu konfigurasi SSH pada switch teman-teman. Nah, di sini kita masuk materi yang pertama, yaitu pengenalan telnet dan SSH. Nah, ketika kita ingin meremote sebuah server atau PC dari jarak jauh, pada umumnya ketika di real life ini kita menggunakan kabel yang namanya kabel konsol teman-teman. Nah, kabel konsol ini yang berwarna biru di sini bawah sini teman-teman. Nah, kabelnya seperti ini. Nah, ketika digunakan ini kabelnya seperti ini teman-teman. Nah, kabel konsol ini hanya bisa meremote komputer yang berjarak dekat teman-teman. Nah, jika semisal teman-teman ingin meremote komputer berjarak jauh, semisal di daerah A teman-teman mempunyai sebuah server, nah teman-teman ingin meremote dari daerah B teman-teman. Nah, di situ tidak bisa menggunakan kabel konsol teman-teman, karena kabel konsol ini jaraknya terbatas. Nah, untuk meremote jarak jauh tersebut, nah yang teman-teman butuhkan yaitu yang namanya telnet dan SSH. Nah, telnet dan SSH ini difungsikan untuk meremote jarak jauh teman-teman. Kita masuk materi yang kedua, yaitu konfigurasi telnet. Nah, kita langsung saja kita masuk ke routernya teman-teman, lalu kita masuk ke konfigurasi global terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama teman-teman lakukan yaitu melakukan perintah menginput perintah line ftj lalu 0. Nah, teman-teman di sini masukkan angka 1 sampai 15 teman-teman. Nah, teman-teman ini bebas memasukkan angka berapa. Saya di sini akan memasukkan angka 2. Nah, masuk dari angka 2 ini merupakan batas pengguna atau batas maksimum untuk meremote router untuk meremote yang secara bersamaan teman-teman. Nah, jadi di sini ada 3 orang dari 0 sampai 2 teman-teman. Jadi yang diizinkan untuk meremote hanya 3 orang dalam waktu bersamaan teman-teman. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, lalu di sini kita membuat passwordnya teman-teman. Nah, passwordnya kita kasih yang gampang saja, 12345. Kita enter. Lalu di sini kita masukkan perintah login. Nah, di sini login ini maksudnya kita harus meloginkan menggunakan password yang kita buat teman-teman. Lalu kita masukkan perintah transport input telnet teman-teman. Nah, seperti ini, lalu kita enter, lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah enable secret, kita masukkan passwordnya teman-teman. Nah, seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, lalu kita akan coba menggunakan telnetnya teman-teman. Caranya teman-teman, di sini saya memilih satu PC teman-teman. Contoh di sini PC di VLAN 10 PC 1. Nah, pastikan teman-teman di sini sudah mendapatkan IP DHCP-nya teman-teman. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke telnet atau SSH client di sini. Nah, selanjutnya untuk connection type-nya kita bisa ubah menjadi telnet. Lalu kita bisa untuk IP atau hostname-nya kita menggunakan IP VLAN berapa saja bebas. Di sini saya menggunakan VLAN 10. Nah, seperti ini, lalu kita bisa connect. Nah, di sini terlihat ya bahwa kita disuruh login menggunakan passwordnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk router, nah ketika kita masuk ke enable, kita coba. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password karena kita tadi membuat enable secret teman-teman. Nah, jadi fungsi dari enable secret itu ketika kita masuk ke enable atau mau menggunakan konfigurasi global, kita harus memasukkan password yang kita buat tadi teman-teman, yaitu enable secret. Kita kan tadi memasukkan password 12345. Nah, seperti ini, kita bisa enter. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita lanjutkan materi selanjutnya. Baik, kita masuk materi yang ketiga, yaitu telnet dengan username. Nah, di sini kita akan menggunakan telnet, kita akan mengakses telnet menggunakan
username teman-teman. Nah, caranya kita masuk ke router terlebih dulu, lalu kita masukkan perintah username. Kita di sini menggunakan username Yohan saja. Lalu untuk passwordnya kita sama menggunakan 1 2 3 4 5 saja. Lalu jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini lalu kita ketikkan perintah lain VDY lalu 02 teman-teman, sama seperti tadi. Nah, lalu di sini kita login lokal, perintah login lokal. Nah, di sini maksudnya login lokal ini nanti ketika kita ingin mengakses ingin meremote routernya, kita disuruh untuk menginput username dan password teman-teman. Nah, selanjutnya kita ketikkan perintah transport input telnet teman-teman. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, kita di sini coba pada PC yang sama, kita coba. Jangan lupa pastikan sudah mendapatkan IP DHCP-nya. Nah, di sini kita bisa ganti menjadi telnet. Lalu kita ketikkan IP-nya 10.10.10.1. Nah, seperti kita connect. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita disuruh login menggunakan username, kita login, ya kan? Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita sudah berhasil meremote router menggunakan telnet dan menggunakan username teman-teman. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi SSH pada router. Nah, di sini kita masuk ke routernya. Nah, di sini kita akan membuat key SSH-nya terlebih dahulu. Kita masukkan perintah crypto lalu key generate. Nah, jangan lupa kita RSA teman-teman. Lalu selanjutnya kita bisa enter. Nah, di sini ada tulisan please define a hostname other than router. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat hostname baru. Nah, kita buat terlebih dulu hostname. Di sini kita menggunakan hostname Yohan saja teman-teman. Nah, selanjutnya kita enter. Lalu nah, di sini hostname-nya langsung berubah menjadi Yohan teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi perintah yang crypto-key, kita enter. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat domain name teman-teman. Nah, caranya kita ketik IP domain strip name, lalu kita akan buat domain yohan.com. Nah, selanjutnya kita bisa enter. Nah, di sini kita masukkan perintah lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita disuruh untuk memasukkan bit teman-teman. Nah, di sini untuk bitnya direkomendasikan menggunakan angka. Contoh di sini 1024. Lalu kita bisa enter. Nah, selanjutnya kita bisa ketikkan line VTY 02 teman-teman seperti tadi. Nah, seperti ini sudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa transport. Maaf, kurang S teman-teman di sini. Transport. Lalu di sini masukkan perintah input SSH. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita exit. Kita coba remote menggunakan SSH teman-teman. Nah, kita coba remote pada PC tadi. Nah, kita masuk ke telnet SSH client. Nah, untuk connection tipnya SSH, lalu untuk hostname atau IP addressnya 10.10.10.1 dari VLAN 10 ini teman-teman. Lalu untuk username-nya Yohan teman-teman. Kita connect. Nah, seperti ini. Kita disuruh untuk memasukkan passwordnya teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote menggunakan SSH teman-teman. Baik, kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi IP address pada switch teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masuk kita masuk ke switch yang tengah saja teman-teman, switch yang kedua. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa enter saja. Kita lalu masuk ke konfigurasi global teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke interface VLAN 10 terlebih dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan IP address. Nah, selanjutnya IP addressnya kita akan menggunakan 10.10.10. Kita menggunakan .35. Lalu untuk subnet masnya itu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita bisa enter. Lalu kita menambahkan IP gateway-nya teman-teman, yaitu IP default strip gateway teman-teman. Nah, seperti ini. Kita menggunakan gateway 10.10.10.1. Nah, selanjutnya kita bisa enter.
kita bisa exit di sini. Nah, maaf, kita keluar. Nah, di sini kita coba cek menggunakan perintah do show IP interface brief, teman-teman. Nah, kita murmur saja. Nah, di sini terlihat di sini bahwa pada VLAN 10 sudah ada IP-nya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke VLAN 20-nya, kita sama tambahkan IP-nya. Kita masuk interface VLAN 20, lalu kita masukkan IP address-nya itu 20.20.20.35. Lalu jangan lupa subnet masknya 0, lalu kita bisa enter, lalu kita tambahkan IP default gateway-nya, teman-teman. Default strip gateway. Nah, seperti ini kita tambahkan 20.20.20.1, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita coba do show IP interface brief, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa, nah seperti ini kita bisa. Nah, di sini terlihat bahwa VLAN 20 sudah mendapatkan IP juga, teman-teman. Baik, kita masuk materi yang terakhir, yaitu konfigurasi SSH pada switch. Nah, di sini kita langsung saja masuk pada Cisco-nya. Nah, kita masuk ke switch yang tadi. Lalu untuk konfigurasi yang pertama, kita membuat hostname terlebih dahulu, teman-teman. Hostname kita Johan, lalu kita menggunakan membuat IP domain name-nya terlebih dahulu, teman-teman. Domain name yaitu johan.com. Nah, di sini kita masukkan perintah crypto, lalu key generate RSA. Nah, di sini kita masukkan bitnya seperti tadi 1024. Lalu selanjutnya kita membuat username Johan, lalu membuat password 12345 saja biar mudah. Nah, di sini lalu kita memasukkan perintah lain VTY lalu 02 sama seperti tadi. Lalu kita masukkan perintah transport input, input SSH. Nah, selanjutnya kita enter, lalu login lokal. Nah, kita enter. Nah, di sini kita keluar, lalu kita membuat enable secret. Kita masukkan passwordnya 12345, bisa enter. Nah, kita coba remote di PC yang tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke telnet SSH client. Nah, untuk connection type-nya SSH, lalu untuk IP-nya 10.10.10.35, teman-teman. Untuk username-nya yaitu Johan. Kita bisa connect. Nah, di sini masukkan password 12345. Nah, di sini kita ketik enable atau ENA. Nah, di sini kita sudah disuruh untuk memasukkan password karena kita sudah membuat enable script, teman-teman. Masukkan passwordnya 12345. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote switch ya, teman-teman, lewat PC, teman-teman. Nah, seperti ini kita sudah selesai meremotnya. Mungkin sekian video dari saya, sampai jumpa pada bab-bab selanjutnya, teman-teman.